Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Mengapa aku bermimpi seperti itu? Zhao Xianger membuka matanya. Ia mengangkat tangan kirinya sedikit, mengambil sehelai rambut dari pipi kanannya, dan dengan lembut mencubitnya hingga menyentuh bibirnya. Bibirnya yang tipis dan melengkung ke atas sedikit terbuka, dan ia menyelipkan rambut itu di antara bibirnya. Ia perlahan menopang tubuhnya dengan pedang payung merah. Angin dari depan menekan roknya. Pipinya yang dingin memutih pucat pasi, dan ekspresinya sedingin es. Sebelumnya, ia bermimpi datang ke kuil Tao. Bangunan dan gunung di belakangnya tampak naik turun dalam kegelapan. Di depannya tampak pemandangan cahaya bulan seperti air. Bayangan es seperti lingkaran sempurna, menggantung di langit, sangat dekat. Ia berjalan keluar dari kuil sesuai kata hatinya. Ia samar-samar merasa ada yang mengikutinya, tetapi ia tidak menoleh ke belakang. Ia menatap bulan dan menghunus pedangnya. Alam bawah sadarnya mengatakan bahwa hari itu adalah hari kenaikan. Pikirannya kabur dalam mimpinya, jadi ia tidak mempertanyakannya. Ia mengikuti kata hatinya, naik dengan pedangnya, berlari menuju bulan yang terang. Ia menatap bulan, samar-samar merasakan seseorang berbicara kepadanya, meskipun ia tak dapat mendengarnya. Kemudian, ia terbangun. Sungguh mimpi yang sederhana namun aneh. Jantung Zhao Xianger yang tegang perlahan mengendur. Bibirnya bergerak, rambut hitamnya tergerai dari bibir merahnya, memperlihatkan gigi-gigi putih porselennya yang halus. Bulu matanya yang panjang berkibar saat mata wanita muda itu perlahan terbuka. Mungkin cobaan itu terlalu melelahkan, ia tertidur tepat di atas pedangnya. Ia tidak tidur lama, dengan cepat tersadar kembali. Ia menatap api yang berkobar di langit dan tulang-tulang di bawahnya, seperti pedang, ia mendesah, menghunus pedangnya, dan berjalan maju menyusuri jalan tulang di tengah api. Luka-lukanya belum sembuh, dan darah menetes ke gaun merahnya dan ke tanah, mewarnai tulang-tulang itu dengan rona merah tua. Cobaan itu akan berlangsung selama sebulan. Dalam sebulan, ia akan membantai setiap iblis dan monster di medan uji coba ini, menjerumuskan mereka kembali ke jurang api, membakar mereka hingga menjadi abu. Jika tidak, uji coba ini akan gagal. Darah di pedang payung perlahan-lahan terkuras, memperlihatkan permukaan rapier yang halus. Di depan, di tengah medan api yang luas, sebuah telur fosil raksasa bergoyang. Dengan kedatangan Zhao Xianger, retakan pada telur fosil itu terbuka, dan seekor burung kerangka raksasa, ditutupi taji tulang, dada, sayap, dan jambulnya berkobar api, terbang keluar darinya. Salah satu sayapnya putus. Saat ia terbang, dunia di sekitarnya mulai bergetar. Api yang tak terhitung jumlahnya berputar dan terbang ke arahnya. Di antara sayap burung kerangka yang patah, sebuah lengan tebal tumbuh. Api yang masuk mengembun menjadi bilah di telapak tangannya. Ia menggenggam bilah itu, membuka paruhnya yang panjang, dan meraung ke arah Zhao Xianger. Di sekitar medan api, ruang memadat menjadi dinding, yang hanya bisa dihancurkan oleh 5 alam Dao. Begitu Zhao Xianger melangkah masuk, tak ada jalan kembali. Jari-jarinya beterbangan, pedang ramping itu menari-nari bak kupu-kupu berapi di ujung jarinya. Ia melupakan mimpi anehnya, menggenggam payung merah dengan punggung tangannya, dan melemparkannya dengan tusukan cepat, memutarnya ke arah burung raksasa itu. Bersamaan dengan itu, ia menggenggam pedang dengan kedua tangan, melompat ke atas dalam satu lompatan. Cahaya yang mampu membelah langit dan lautan menghancurkan bilah pedang itu. Dengan teriakan lantang, Zhao Xianger menebas burung raksasa seputih tulang itu. Burung itu menangkis serangan itu dengan bilah pedangnya. Sayapnya berkobar-kobar api, paruhnya yang panjang terbuka, taringnya membelah, dan ia meraungkan jeritan yang menyayat jiwa kepada penyerangnya. Api pertempuran membelah langit bagaikan kapal raksasa. Ning Changjiu dan Siming berhenti di dekat kota iblis di puncak gunung. Di dinding-dindingnya terdapat lukisan, patung tulang, yang dibuat dari tinta berharga yang digiling dari tulang hewan dan dicampur dengan darah dewa-dewa kuno. Gambar-gambar yang terlukis di sana tak akan pudar selama 1000 tahun. Ini burung Sang. Dahulu kala, seorang tiran muncul di kerajaan Sang, dan bencana iblis melanda rakyat. Burung ini memanfaatkan kekacauan itu dan bangkit, memakan manusia. Kemudian, seorang pendeta Tao tua mengusir iblis, dan salah satu sayapnya dipotong. Sejak saat itu, burung Sang menghilang. Kemudian, ia memperoleh tulang kera dewa kuno dan menggunakan lengannya untuk menempel pada tubuhnya. Siming memperkenalkan burung yang digambarkan dalam lukisan tulang. Burung Sang. Ning Changjiu mengangguk lembut, matanya menyapu jalan pegunungan yang panjang. Lukisan-lukisan itu dipenuhi burung-burung aneh, semuanya ganas dan mengerikan, seolah-olah burung iblis yang mendatangkan malapetaka di dunia. Siming menjelaskan secara singkat beberapa burung terkenal itu. Di ujung jalan pegunungan, pemandangan berubah. Burung-burung yang gelap dan menakutkan itu menghilang. Di salah satu ujung, seekor burung rok besar dengan bulu yang sangat panjang, diselimuti baju besi tebal, sayapnya menyala dengan api keemasan. Di ujung lainnya, seekor merak dengan mahkota hijau zamrud dan bulu seperti awan. Layar merak terbuka lebar, memperlihatkan bulu-bulu di dalamnya bagai pedang tak tertandingi.
Kedua burung itu menatap burung iblis di bawah dengan ekspresi acuh tak acuh. Ini Dapang bersayap emas dan Raja Merak. Siming berkata dengan tenang, konon, burung-burung iblis di masa lalu semuanya dilahap oleh Dapang bersayap emas dan Raja Merak, dan kemampuan sihir mereka pun diasah. Kemudian, terjadilah perang antara kedua burung mitos ini yang menggemparkan dunia, dan hasilnya tidak diketahui. Bertahun-tahun kemudian, Dapang bersayap emas muncul kembali, tetapi Raja Merak tidak pernah ditemukan. Dapang bersayap emas. Ning Changjiu mengulangi dengan suara rendah, dan bertanya, Dapang penelan langit legendaris yang memangsa naga. Ya, Siming mengangguk dan berkata, Dapang bersayap emas sangat kuat. Konon, ia dan Raja Merak sama-sama burung yang memperoleh kekuatan Sungai Desolate yang ditinggalkan ketika burung naga Sungai Desolate bereinkarnasi sebagai burung vermilion. Begitu, Ning Changjiu mengangguk, dan bertanya, bagaimana dengan gagak emas berkaki 3? Seberapa kuat gagak emas dibandingkan dengannya? Siming mencibir dan berkata, perlukah aku mengatakan ini? Keluarkan saja dan bandingkan dengan yang ada di lukisan. Bukankah pemenangnya sudah jelas? Ning Changjiu berkata, aku bertanya tentangnya, di puncak kekuatannya. Gagak emas memang kuat di puncaknya, kalau tidak, ia hampir tak akan mampu menyaingi matahari, meskipun itu bukan matahari yang sebenarnya. Mata Siming meredup, dan ia tersenyum, sayangnya, kejayaan itu sudah berlalu. Bagaimana mungkin burung dewa seperti ini bisa menjadi seperti ini di tanganmu? Ataukah ia cocok untukmu? Ning Changjiu menyipitkan mata, menatapnya dengan senyum yang sama, dan berkata, apakah mereka cocok atau tidak, itu tetap tergantung pada Lord Priest. Mau coba malam ini? Senyum Siming tiba-tiba menghilang. Ia melepas topeng rubah dan menutupi wajahnya, mengganti topik pembicaraan, lalu berkata dengan dingin, gerbang gunung ada di depan. Patuhi aturan dan jangan selalu membuat masalah. Keduanya berjalan melewati patung kerangka putih Dapang dan Merak, dan mencapai puncak Gunung Singa Unta. Tidak ada rumah layak huni di puncak Gunung Singa Unta, tetapi ada banyak gerbang gunung dan gua. Gua-gua itu penuh sesak di puncak gunung, dan tampak gelap gulita, seperti lubang batu bara. Sesekali, monster berkulit binatang keluar masuk gua sambil membawa senjata. Siapa kau? Sebutkan namamu. Dua monster bersenjata mengepung mereka, senjata mereka bersilangan, menghalangi jalan mereka. Ning Changjiu berkata, aku di sini untuk mencari monster. Mencari monster? Monster apa? Monster kecil itu menatap topeng di wajah wanita berjubah hitam itu dan berkata, tidak ada monster rubah di sini. Ning Changjiu berkata, aku di sini untuk mencari rajamu. Raja. Kedua monster bersenjata itu saling memandang, tertawa, dan berkata, bermimpilah. Bisakah kau melihat raja hanya dengan bertemu dengannya? Raja, ini, tamu ini di sini untuk mencarimu. Aku tidak bisa membujuknya, jadi aku harus memimpin jalan. Monster kecil itu berkata dengan takut-takut. Seekor gajah putih raksasa duduk di dalam gua, dikelilingi setumpuk senjata. Senjata-senjata ini bukan pedang, kapak, atau tombak, melainkan benda tumpul yang sangat berat. Gajah putih itu adalah iblis yang kuat di puncak alam Istana Ungu. Ia telah menjaga Gunung Unta Singa selama bertahun-tahun dan sudah lama tidak menerima tamu. Ia mengamati Ning Changjiu, lalu menatap wanita berjubah hitam itu, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Baik, kalian boleh mundur dulu, gajah putih itu mendengus pada iblis kecil itu. Setelah goblin kecil itu pergi, gajah putih berdiri dan menatap mereka, sambil berkata, kalian berdua datang dari jauh. Apa yang membawa kalian ke sini? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, kami adalah pengagum Santo dan ingin mengetahui tentang perbuatannya. Ekspresi gajah putih tiba-tiba melembut. Begitu, kukira kalian ke sini untuk membuat masalah. Kalian berdua sangat ahli dalam Taoisme dan mengagumi Sang Santo, jadi kalian bisa dianggap teman ras iblisku. Hanya saja waktunya singkat hari ini, dan kita tidak bisa mengadakan pesta. Tidak usah repot-repot, kata Ning Changjiu sambil tersenyum ramah. Aku sudah lama mendengar tentang kekuatan magis dan keagungan Jenderal Gajah Putih dari Gunung Unta Singa. Melihatnya hari ini, aku yakin dia sungguh luar biasa. Kalian baik sekali. Iblis Gajah Putih membawa mereka ke tempat duduk. Melihat wanita bertopeng iblis rubah itu, ia bertanya, siapa ini? Siming menjawab dengan tenang, aku tuannya. Iblis Gajah Putih tidak ragu, karena ia merasakan aura yang jauh lebih kuat daripada Ziting, itulah sebabnya ia memperlakukan tamu tak diundang ini dengan begitu sopan. Ning Changjiu dengan enggan menerima peran sebagai pelayan untuk sementara waktu. Gajah Putih berkata, ketika sang bijak lahir, aku masih seorang antek, kemampuan Taoisku jauh lebih rendah daripada levelku saat ini. Aku sungguh tak pantas menyandang gelar Raja Iblis. Sambil berbicara, ia teringat beberapa peristiwa masa lalu. Saat itu, Gajah Putih belum menjadi roh, tetapi telah menjadi mesin perang dalam pertempuran melawan dewa-dewa kuno, menerobos garis pertahanan musuh dan mengacaukan formasi mereka. Ia adalah raksasa yang tangguh dalam pertempuran, terkenal karena reputasinya yang tangguh, tetapi masih jauh dari level yang memungkinkannya bertemu langsung dengan sang bijak, jadi ia hanya menceritakan kisahnya secara tidak langsung.
Ning Changjiu mendengarkan dengan tenang, tidak peduli dengan kata-kata gajah putih, hanya tersenyum dan mengangguk setuju. Pertanyaannya tentang sang bijak terutama merupakan cara untuk membangun keakraban, sehingga ia dapat menanyakan rahasia kota 10.000 iblis yang diinginkannya. Jika tidak, menggunakan kekuatan fisik tidak hanya akan terlihat tiba-tiba, tetapi juga dapat menyebabkan masalah. Gajah Putih selesai menceritakan pengetahuannya tentang para santo. Ning Changjiu mengucapkan terima kasih beberapa kali, lalu dengan santai bertanya, aku melihat dua lukisan dapeng dan burung merak di jalan setapak gunung tempat asalku. Lukisan-lukisan itu begitu nyata dan mengharukan. Aku penasaran apa artinya. Siluman Gajah Putih berpikir sejenak dan menjelaskan, dapeng bersayap emas adalah saudara ketigaku. Saat ia berada di titik terlemahnya, kakak laki-lakiku, singa hijau, dan aku menyelamatkannya. Namun, Taoisme saudara ketigaku jauh melampaui Taoismeku dan kakak laki-lakiku. Ning Changjiu bertanya, bagaimana dengan burung merak itu? Siluman Gajah Putih menjawab, burung merak itu adalah musuh bebuyutan saudara ketigaku. Meskipun burung itu menghilang setelah pertempuran sengit itu, saudara ketigaku masih sangat menyayanginya. Ia tidak hanya melukis tulang-tulangnya, tetapi juga membangun patungnya di gunung. Oh begitu, Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, terima kasih, Raja Iblis, karena telah menjernihkan kebingunganku. Oh, ya, kata Ning Changjiu sambil mengeluarkan tongkat dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada siluman Gajah Putih. Dalam perjalanan ke sini tadi, aku bertemu seekor monyet peramal di kaki gunung dan meminta tongkat. Tapi karena rongga mataku dangkal, aku tidak bisa membacanya dengan jelas. Kuharap Raja Iblis dapat membantuku menjernihkan kebingunganku. Siluman Gajah Putih mengambil tongkat ramping itu dan mengerutkan kening, berkata, para penipu ini terus datang kembali, dan mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Tidak perlu menganggap serius hal semacam ini. Sambil berbicara, ia melihat dua baris kata di tongkat itu dan mengerutkan belalainya. Meminta kehidupan abadi kepada rusa putih, dan meminta keabadian kepada katak giok. Rusa putih, kehidupan abadi. Siluman Gajah Putih tiba-tiba tertawa dan berkata, tongkat ini ternyata hanya kebetulan yang beruntung. Apa maksudmu? Tanya Ning Changjiu langsung. Siluman Gajah Putih berkata, ada siluman rusa putih di puncak Bikiu. Aku kenalan lama. Dia terus bergumam ingin hidup selamanya, persis seperti yang dikatakan ramalan. Puncak Bikiu. Tanya Ning Changjiu, bagaimana Raja Siluman Rusa Putih ini bisa memohon kehidupan abadi? Siluman Gajah Putih berkata, ada pohon suci di kaki puncak Bikiu. Pohon suci itu hampir mati, tetapi masih menghasilkan buah suci setiap beberapa bulan. Konon, jika kalian mengumpulkan 1110 buah suci, kalian bisa mendapatkan kekuatan keabadian. Apa yang kalian berdua tanyakan tentang ini? Siluman Gajah Putih menjadi waspada. Ning Changjiu membungkuk dan tersenyum, kami hanya sedang dalam perjalanan ke kota 10.000 siluman. Kami pikir jika suatu hari kota ini dirampok, kami bisa mencatat perbuatan Raja Iblis di sini, menyusunnya menjadi sebuah buku, dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Sima Ming, yang berdiri di sampingnya, menimpali dengan tenang. Siluman Gajah Putih tiba-tiba mengerti dan berkata, begitulah adanya. Keduanya mengobrol cukup lama, dan merasa cukup cocok. Ning Changjiu, yang membahas reinkarnasi iblis dan hantu, bertanya, kudengar ada kaisar hantu yang terkenal di sini. Aku sudah lama mengaguminya. Aku penasaran di puncak mana dia tinggal. Iblis Gajah Putih bertanya dengan bingung, dari mana asal kaisar hantu di kota 10.000 iblis? Keduanya menuruni gunung Untasinga dan menelusuri kembali langkah mereka. Aku sudah lama bertanya, dan belum mendapatkan hasil apapun, kata Siming dengan sedikit rasa kesal. Ning Changjiu berkata, itu sudah diduga. Yah, setidaknya kita tahu lokasi rusa putih itu. Oh, kau benar-benar percaya ramalan ini? Siming tertawa. Apa kau begitu nekat sampai ingin mencoba sesuatu? Ning Changjiu menekan jarinya pada ramalan itu dan berkata, aku hanya sedikit menghormati takdir dalam kegelapan. Siming tidak berkata apa-apa, hanya berkata, menurut peta Feng Shui, puncak Bikiu masih cukup jauh dari sini. Tidak perlu terburu-buru mencari ramalan yang rusak. Baiklah, kita bisa sedikit menyesuaikan rute semula. Kita akan mencari satu puncak pada satu waktu. Dari sini, kita akan pergi ke Wuji, Ceci, Zuzi, Ner, lalu Bikiu, kata Ning Changjiu. Siming tersenyum dan berkata, kurasa kau memang berencana pergi ke Gunung Ner, kan? Ning Changjiu balas tersenyum. Nona Si, kau tampak sangat mengesankan saat menyebut dirimu master tadi. Apa yang kau coba lakukan sekarang? Ketakutan terpancar di mata Siming yang waspada di balik topeng iblis rubah. Di puncak Untasinga, iblis Gajah Putih datang ke mata dinding. Ia mengulurkan tangannya dan mencabut kayu yang menghalangi mata tersebut. Tak lama kemudian, seekor burung kuning berkicau dan terbang mendekat. Iblis Gajah Putih mengulurkan tangannya dan memasukkan gulungan kertas kecil ke paruh burung kuning itu. Ia melantunkan bahasa iblis kepada bintang panjang umur rusa putih. Burung kuning itu mematuhi perintah itu dan mengepakkan sayapnya lalu terbang menjauh.
Ning Changjiu dan Siming mencari satu demi satu puncak sesuai rute semula. Di puncak ayam hitam, Ning Changjiu melihat seekor singa berambut hijau, tetapi ia tidak mengenali loncengnya, juga tidak tahu tentang singa berkepala 9. Namun ketika Ning Changjiu bertanya apakah ada singa berkepala 9, singa berambut hijau itu terkejut dan bertanya dengan suara dingin, mengapa kau mencari Master Yuan Sheng 9 roh? Ning Changjiu menjelaskan kisah lonceng itu, dan singa berambut hijau akhirnya tenang. Ia berkata, Tuan telah lama mengasingkan diri di bagian terdalam, yah, terdalam dari kota 10.000 iblis. Bukan hanya orang luar seperti Anda, bahkan saya pun tidak memiliki izin untuk masuk. Lonceng ini sepertinya bukan barang penting, jadi jangan masuk ke area terlarang itu hanya karena itu. Ning Changjiu mengangguk. Ia menyimpan lonceng itu, mengingat nama Santo 9 roh, lalu ia dan Siming melanjutkan perjalanan ke puncak gunung berikutnya. Puncak Ceci adalah puncak yang menyatu, diukir membentuk 3 kepala iblis, Raja Iblis Harimau, Rusa, dan Domba. Mereka semua mengaku sebagai penguasa negara, dan ketika mereka bekerja sama, mereka memiliki kekuatan alam 5 dao. Masing-masing memegang sebagian otoritas, menjaga ketiga gunung tersebut. Ning Changjiu tidak membuang waktu mengunjungi masing-masing gunung, tetapi hanya menyuruh Siming menyelidiki untuk melihat apakah ada tanda-tanda otoritas penguasa dunia bawah di puncak tersebut. Siming tidak merasakan apapun, jadi mereka berdua pindah ke gunung berikutnya. Raja Iblis Gunung Zuzi adalah seekor hiena berambut emas, bersisik dan lincah, yang menyemburkan api keemasan dari mulutnya. Gunung ini dihuni oleh campuran manusia dan iblis, dan lingkungan hidupnya jauh lebih baik daripada puncak-puncak yang pernah mereka lewati sebelumnya. Senja kini mulai menyingsing, gunung bermandikan sinar matahari terbenam. Patung hiena berambut emas itu tampak menyala, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Siming melirik patung Raja Iblis itu, lalu mengamati seluruh kota iblis dari atas. Mari kita menginap di sini malam ini, katanya. Ning Changjiu mengangguk setuju. Mereka berdua menemukan penginapan yang dikelola manusia untuk ditinggali. Penginapan ini jauh lebih terang dan luas, dengan segala perabotan yang tersedia. Siming meregangkan badan dengan malas dan berkata, kota 10.000 iblis yang legendaris itu cukup mirip dengan sekte-sekte kultivasi manusia. Keduanya dibangun di atas puncak-puncak tinggi, mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi, esensi matahari dan bulan. Hanya saja objek kultivasinya telah digantikan oleh iblis, bukan manusia. Ning Changjiu memperhatikan sosoknya yang bermandikan cahaya matahari terbenam dan berkata, sekarang puncak Zuzi ini bahkan lebih megah. Siming terkekeh pelan, menoleh, menyipitkan mata padanya, dan berkata, meskipun apa yang kau katakan itu benar, sanjunganmu sungguh tidak menyenangkan. Ning Changjiu berkata, lalu apa yang kau tertawakan? Kerut di sudut bibir Siming langsung mereda. Ia mengibaskan lengan bajunya dan menutup jendela. Sinar matahari berubah menjadi garis-garis, memantul di wajahnya. Berhenti bicara omong kosong, kata Siming lembut, berjalan ke cermin, dan berkata, sisir rambutku. Ning Changjiu tidak menolak. Ia mengambil sisir kayu yang diberikan Siming dan dengan hati-hati menyisir rambutnya yang sebatas mata kaki. Setelah menyisir rambutnya, Ning Changjiu merasa sedikit haus. Ia mengambil buah dari mangkuk buahnya, mengupasnya, dan hendak memakannya ketika Siming menyambarnya dan menggigitnya. Kenapa kau mencuri semuanya? Ning Changjiu sangat marah. Siming menggigit buah manis itu dan berkata, bukankah kau bilang aku perampok? Dan kau bilang perampok didorong oleh orang-orang. Ning Changjiu berkata, lalu bagaimana kalau aku menyingkirkan kejahatan ini untuk orang-orang malam ini? Siming sudah berjalan ke tempat tidur dengan buah di mulutnya, mengambil tali merah dan menariknya, membagi tempat tidur menjadi 2 bagian. Ning Changjiu memperhatikan Siming membungkuk untuk mengambil selimut, diam-diam memalingkan muka, membenarkan perampokannya, dan diam-diam mengambil buah lain untuk dikupas. Ia mengumpat dengan lemah, semoga kau mimpi indah malam ini. Terima kasih atas doa-doa baikmu, kata Siming ringan, tanpa peduli sama sekali. Kata-kata Ning Changjiu menjadi kenyataan. Siming memang bermimpi aneh dan indah malam ini, mimpi yang sepertinya merupakan kelanjutan dari mimpi buruk sebelumnya. Ia melihat punggung di bulan lagi. Siming ragu-ragu untuk menghunus pedangnya dan membasmi iblis dalam dirinya, ketika ia melihat sosok itu berbalik terlebih dahulu, mengibaskan segudang bayangan pedang. Sungai cahaya bulan mengalir, bagai hujan salju lebat. Setiap serpihan salju mengandung roh pedang. Siming perlahan mengangkat kepalanya, mengamati hujan salju lebat itu dengan tatapan takjub. Ia mengenali roh-roh pedang itu adalah pedangnya sendiri. Namun, beberapa detail tampak berbeda. Ia memusatkan perhatian pada detail-detail ini, mengamatinya dengan saksama, matanya berkilauan dan berubah saat ia mengagumi gerakan-gerakan pedang yang rumit. Ia awalnya percaya bahwa daunnya sendiri sudah luar biasa, dan bahwa teknik pedang yang unik ini, seperti miliknya, sempurna, bahkan para ahli pedang paling teliti sepanjang masa pun tak dapat menemukan kesalahannya. Namun, dalam mimpinya malam ini, ia menyaksikan sesuatu yang nyaris ajaib. Sangat indah, seru Siming sepenuh hati.
Ia tenggelam dalam hujan salju lebat, membiarkan serpihan salju jatuh di bahunya, hawa dingin membasahi tubuhnya, dan ia tetap tak bergerak, menatap salju dengan takjub. Sungguh keajaiban ini. Ia menatapnya lama, air mata mengalir di wajahnya. Setelah sekian lama, salju akhirnya berhenti, dan ia terkubur di bawah serpihan salju, berubah menjadi manusia salju. Siming terbangun di tengah malam. Ia duduk di tempat tidur, mengingat mimpinya sebelumnya. Mimpi ini terlalu nyata, emosi yang meluap-luap bergejolak di dalam dirinya. Ia teringat gerakan pedang itu, menyadari itu bukan hanya ilusi, melainkan nyata, dicapai dengan kesempurnaan mutlak. Apa yang sebenarnya terjadi? Siming sangat gembira, namun juga dipenuhi rasa takut. Siapapun yang bisa menyempurnakan gerakan pedang ini pastilah seorang penguasa alam dewa. Mungkinkah Bai Zhang telah mengirimkan mimpi kepadanya, menggunakannya sebagai pion? Tidak, itu tidak benar. Siming menundukkan kepalanya, memikirkan sosok berambut hitam dan berpakaian putih itu. Mimpi wanita itu, tidak mungkin benar. Ia dan aku jelas-jelas musuh bebuyutan. Mata Siming berbinar, dan ia mempertimbangkan kemungkinan lain, sebuah kesadaran dalam dirinya. Mungkin aku secara tidak sadar telah merasakan kekurangan dalam teknik pedangku selama bertahun-tahun, baru sekarang akhirnya menyempurnakannya dan mewujudkannya melalui mimpi. Jika memang begitu, hati Siming semakin panas. Jika memang begitu, bukankah itu membuktikan bahwa aku memiliki potensi untuk menjadi penguasa kerajaan dewa? Apakah ini tuntunan sejati dari takdir? Apakah aku, akhirnya berhasil menembus hambatanku sendiri? Siming tiba-tiba terbangun, emosi yang membakar mengalir di sekujur tubuhnya, membuatnya sulit untuk tertidur lagi. Ada apa? Ning Changjiu, yang masih mengantuk, bertanya kepada wanita yang tiba-tiba terbangun itu. Tatapan Siming berubah saat ia menatapnya, senyum tipis di matanya, namun dipenuhi dengan keyakinan dan kebanggaan. Biasanya, tatapan ini hanya muncul ketika Siming mengancam akan membalas dendam. Ning Changjiu kebingungan. Siming bangkit, mengenakan pakaiannya, dan perlahan berjalan ke tanah, langkahnya anggun, kata-katanya lembut dan halus, tidurlah dulu. Aku akan berlatih pedang sebentar dan tidak akan mengganggumu. Jangan terlalu lelah, kata Ning Changjiu dengan cemas. Kemudian, karena merasa mengantuk, ia pun tertidur. Di 3000 dunia, Zhao Xianger mencabut pedang payungnya dari punggung burung pedagang tulang putih. Saat pedang payung itu dicabut, api burung tulang putih raksasa itu padam, dan tulang-tulangnya runtuh, berubah menjadi abu dan berserakan ke tanah, dilahap oleh pedang di tangannya. Dinding udara di sekitarnya hancur berkeping-keping. Sangat sulit dibunuh. Zhao Xianger mengguncang tubuhnya dan menghela napas lega. Rok merahnya bergoyang kesepian. Ia mencengkeram pedangnya erat-erat, kepala tertunduk, dadanya membusung. Perlahan ia berlutut di tanah, memperhatikan bayangan pipinya di bilah pedang. Rasa lelah dan lemah menyelimutinya. Ia tidak terburu-buru menghadapi iblis berikutnya. Sebaliknya, ia menyilangkan kaki rampingnya, menggenggam gagang pedang, menempelkan dahinya di punggung tangan, dan beristirahat sejenak. Tanpa sadar, ia pun tertidur. Di kota Dahe, dompet gembala hijau beriak bagai ombak tertiup angin. Tiang-tiang kayu yang sudah pudar berdiri di kedua ujung jalan setapak pegunungan, bagaikan tulang lengan yang putih. Lengkungan pegunungan lain tak terlihat di kejauhan. Sesampainya di sana, pandangannya terbatas pada kota pegunungan yang tersebar di belakangnya dan kuil Tao di ujung anak tangga di depannya, yang terukir sejarah kuno. Ning Changjiu perlahan melangkah maju. Kabut pagi yang dingin dan agak lembab perlahan tertiup angin. Ning Changjiu menyusuri jalan setapak pegunungan, perbatasan antara kota Dahe dan dunia tak terlihat. Ia memandang segala sesuatu yang familiar namun asing, seolah-olah itu adalah dunia yang berbeda. Apakah karena dekatnya dengan kerajaan Bulan Kunlun sehingga ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh seperti itu? Ataukah itu hanya pikiran yang terpendam jauh di dalam hatinya? Lagi pula, 24 tahun kehidupan sebelumnya, betapapun singkatnya, bukanlah awan yang mudah sirna. Ning Changjiu belum sepenuhnya sadar, dan ia tak punya energi untuk berpikir. Ia hanya mengikuti niat awalnya, perlahan menaiki tangga, melewati paviliun prasasti, dan memasuki alam gaib. Mungkin karena murid yang tertutup itu tidak ada, pintunya hanya sedikit terbuka, dan ia menyelinap masuk dengan mudah. Kuil itu kosong. Ning Changjiu mencapai kolam pelepasan, tempat kabut mengepul dan riak-riak air berdesir. Disinilah ia pernah mengumpulkan pahala. Lebih jauh di depan terdapat paviliun hukum dan ketertiban kakak senior, dan di belakangnya terdapat paviliun buku teratai hijau. Melewati paviliun dan melintasi halaman, ia tiba di aula pertama. 3 aula membentang di sepanjang poros tengah kuil. Aula-aula itu tidak besar, atapnya tampak kuno dan berat di bawah langit yang masih cerah. Ning Changjiu, diiringi kicauan burung, perlahan melewati pintu aula dan terus berjalan di sepanjang garis tengah. Kakak-kakak seniornya telah menghilang, dan tempat itu kosong dan sunyi, seolah-olah ia sendirian. Ning Changjiu menyeberangi kolam dingin yang dipenuhi bunga teratai yang sedang mekar, menyeberangi jembatan yang berkelok-kelok, dan tiba di aula utama, tempat yang belum pernah ia masuki di kehidupan sebelumnya.
Pintu aula utama juga sedikit terbuka. Ning Changjiu tak mampu menggambarkan perasaannya saat itu. Ia hanya menganggap semua emosinya yang tak terjelaskan sebagai mimpi. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan tangannya ke pintu, mendorongnya pelan, lalu melangkah masuk. Dewa dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula menekan pupil matanya, dan tirai yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar bagai angin di aula. Di sampingnya, sesosok Dewa Agung memegang sesuatu seperti cermin ajaib. Ia melirik ke cermin dan tertegun, ia mendapati wajahnya lebih halus, pipinya lebih kekanak-kanakan. Beginilah penampilannya saat berusia 16 tahun. Dalam mimpinya, ia kembali berusia 16 tahun. Sudahkah kau mempertimbangkannya? Sebuah suara jernih nan surgawi terdengar perlahan dari tirai yang berputar-putar. Itu adalah suara gurunya. Ning Changjiu, ragu apakah harus berlutut, hanya berdiri di sana, memperhatikan bayangan yang menari-nari di tirai. Apa yang kau pertimbangkan? Kepala kuil tetap tenang. Dengan jentikan jarinya, seekor kupu-kupu merah menyala terbang keluar dari lengan bajunya. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah surat nikah. Ning Changjiu tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih surat nikah yang melayang itu. Suara Ye Changong melanjutkan, kau belum memutuskan. Ning Changjiu langsung mengerti. Gurunya bertanya tentang surat nikah itu. Di kehidupan sebelumnya, ia menolaknya saat berusia 16 tahun, sebuah penyesalan yang mendalam. Penyesalan ini tidak sekuat di kehidupan sebelumnya, tetapi di kehidupan ini, ia sering bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia menyetujuinya. Dan mengapa ia bermimpi begitu jelas. Ning Changjiu langsung mengerti, kesempatannya untuk memasuki 5 jalan semakin dekat. Memasuki alam istana ungu menghadirkan kesengsaraan iblis batiniah, sementara memasuki alam 5 jalan juga menghadirkan pergulatan hati. Pergulatan hati itu tidak memiliki kesengsaraan konkret dan bahkan lebih halus. Inilah tunangan yang kupilihkan untukmu. Namanya Zhao Xianger. Suara Ye Changong yang jernih dan merdu terdengar jelas. Dia memiliki kecantikan yang tak tertandingi, lembut dan baik hati, berbudi luhur sekaligus cantik. Dia adalah keturunan burung dewa, Suzaku. Aku menjanjikannya kepadamu sebagai istrimu. Apakah kau bersedia? Ning Changjiu terkejut, meragukan arti sebenarnya dari kelembutan dan kebaikan. Setelah 17 hari negosiasi, kami akhirnya menyerahkan wilayah seluas 600 li. Zhao kehilangan wilayahnya, jadi aku bernama Xiang. Sebuah suara yang familiar bergema dari teras 9 roh. Zhao Xianger yang berusia 16 tahun berdiri di atas, menatap matahari terbenam. Dia tersadar kembali, menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Kemudian, sesosok iblis bertanduk, sang pemakan jiwa, membelah langit dan perlahan menyusup ke tubuh Zhao. Kakak kedua muncul, tetapi sebelum dia sempat mengayunkan pedangnya, dia mendengar seruan gadis muda itu. Di bawah tatapannya yang tertegun, permaisuri Zhao yang baru dinobatkan, parasutnya ditarik dan pedangnya digenggam, tubuhnya yang tegang bagaikan anak panah yang melesat di udara, roknya menyala saat dia melemparkan dirinya ke kepala sang pemakan jiwa. Sang pemakan jiwa meraung marah pada wanita muda itu. Zhao Xianger tetap tanpa ekspresi. Ia menatap sang pemakan jiwa tanpa sedikit pun rasa takut. Hanya semangat juang, yang masih membara di hadapan mimpi itu, yang kembali berkobar dalam tubuh mungilnya, bagaikan abu yang menyala kembali, mengirimkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran sengit meletus di langit, mengguncang kota kekaisaran. Tanduk iblis itu terpenggal, menghilang ke udara, dan kepalanya, terpenggal, hancur berkeping-keping, dan musnah di tembok kota. Tak lama kemudian, Zhao Xianger mendarat kembali di panggung 9 roh. Ujung jarinya dengan lembut menekan darah di pipinya, perlahan menyeka bibirnya, membuatnya berwarna merah tua. Matahari terbenam bersinar bagai darah di belakangnya, dan jubah naga hitamnya yang berlapis emas menari-nari di senja hari. Bayangan itu pecah dalam cahaya. Sebuah teratai berapi melayang turun dan mendarat di belakang Zhao Xianger. Zhao Xianger berhenti, berbalik, dan menoleh ke belakang. Ia mengira ini hanyalah mimpi sederhana, mewujudkan harapan yang telah lama ia dambakan. Ujian ini lebih dari sekadar membantai monster-monster acak. Ibunya juga telah menempa jiwanya. Tak heran jika ia mampu mengolah jiwanya melalui pengalaman bak mimpi ini, meningkatkan ranah daunnya, mengatasi penyesalan, dan mencapai kondisi batin yang sempurna. Bahkan, setelah kematian sang pemakan jiwa, mimpi itu tetap ada. Pelayan Suzaku muncul dari teratai merah dan bertanya dengan lembut, Nona Xianger, Anda lebih kuat dan luar biasa daripada yang saya bayangkan. Zhao Xianger sedikit menoleh. Ia kini tampak berusia 16 tahun, ramping dan halus, masih kekanak-kanakan. Sosoknya, berpakaian hitam dan memegang pedang, menyerupai seorang pembunuh bak gadis dari neraka. Zhao Xianger menatap pelayan itu dengan tenang. Terima kasih atas pujiannya, jawabnya. Pelayan itu menatapnya, mengangguk puas, dan berkata, ujian di kota kekaisaran sudah berakhir. Nona, apakah Anda sudah memutuskan? Sudah memutuskan. Apa? Tanya Zhao Xianger. Pelayan itu tersenyum dan berkata, tentu saja, ini tentang masa depan. Apakah kau akan memilih untuk tetap tinggal di Zhao dan memenuhi takdirmu, atau menerima surat nikah ini dan pergi ke kuil Tao yang terpencil untuk retret?
Tidak ada benar atau salah dalam kedua pilihan itu. Ikuti saja kata hatimu. Zhao Xianger terkejut, alisnya bergetar. Tanpa sadar, ia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan surat nikah yang lengkap. Surat nikah itu sepanas api. Zhao Xianger menatap surat nikah itu, tidak mengerti artinya. Ia jelas-jelas menikah dengan Ning Changjiu. Ya, itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, pada malam aku menyelamatkan Ning Changjiu, sorot matanya seolah mengisyaratkan sesuatu yang jahat. Bahkan ketika kami menandatangani perjanjian 3 tahun, dia sengaja berusaha menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Hatinya terkutuk. Oh, di mana Ning Changjiu? Bukankah seharusnya dia juga berada di teras Jiuling? Mengapa Lu Jiajia pergi? Mimpi yang aneh, mungkinkah? Mereka hanya main-main. Zhao Xianger terkejut dan berseru dengan marah, kau masih menyimpan niat jahat seperti itu. Hampir melupakan kata-kata utusan ilahi Suzaku, Zhao Xianger bergegas keluar untuk menangkap si pezina, dengan pedang di tangan. Utusan ilahi Suzaku berbicara perlahan, nama pemuda itu adalah Ning Changjiu. Dia adalah suami yang telah dipilihkan dengan cermat oleh Tuan untuk nona muda itu. Dia adalah seorang pendeta Tao muda dengan keterampilan spiritual yang mendalam, karakter yang saleh, dan sikap yang halus. Dia melengkapi nona muda itu dengan sempurna, menjadikannya pasangan yang sempurna. Ini adalah pasangan yang sempurna. Zhao Xianger mendengarkan, berpikir dalam hati, penjahat pelin-pelan ini begitu pandai bersembunyi sehingga bahkan ibunya sendiri belum menemukan identitas aslinya. Apakah Anda bersedia menerima surat nikah ini? Tanya utusan Dewa Suzaku. Suruh dia datang menemuiku, kata Zhao Xianger dingin. Utusan Dewa Suzaku tampaknya tidak mendengar dengan jelas dan mengulangi, Nona, apakah Anda bersedia menerima surat nikah ini? Ning Changjiu terbangun, dan langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Siming masih duduk di dekat jendela, bermeditasi dan berlatih, ekspresinya tenang dan serius, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan keras. Ning Changjiu tidak mengganggunya. Ia memegangi kepalanya, mengingat mimpinya, dan tertawa bodoh. Ia merasa kasihan karena terbangun dari mimpinya. Ia tidak tahu apakah ia bisa melanjutkan mimpi ini besok malam. Siming selesai bermeditasi, dan samar-samar memiliki pemahaman baru, temperamennya semakin misterius. Ia melirik Ning Changjiu dengan jijik. Dalam lautan kesadarannya, ia membayangkan dirinya berdiri di kerajaan Tuhan yang agung dan menjadi penguasa sebuah negara. Bayangan Ning Changjiu yang berlutut di balik jubah sucinya terasa begitu nyata. Ia mengangkat bibirnya sedikit, matanya tersenyum, lalu berjalan ke cermin dengan kaki telanjang. Ia perlahan duduk, posturnya anggun bak asap. Ning Changjiu menyisir rambutnya seperti biasa. Apa yang kau impikan? Kenapa kau begitu linglung? Tanya Siming dengan tenang. Ning Changjiu perlahan tersadar, memandangi rambut yang tergerai di sela-sela jarinya, terkekeh dan menggelengkan kepala, sambil berkata, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Siming mendengus dingin dan bertanya, gadis kecil mana yang kau impikan kali ini? Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata jujur, aku bermimpi tentang Xianger. Di cermin, wajah Siming tampak dingin. Ia menyambar sisir kayu dan berkata, aku bisa melakukannya sendiri. Ning Changjiu berdiri di sana, menyadari kehilafannya, dan membisikkan beberapa patah kata untuk menjelaskan. Namun, Siming tidak mengerti dan menyingkirkan buah kupas yang diberikannya. Ning Changjiu memakan buah itu sendirian, menatap keluar jendela dengan linglung. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, seandainya ia menerima surat nikah di kehidupan sebelumnya, seperti apa hidupnya 12 tahun ke depan. Sayangnya, tak ada kata, jika, mimpi hanyalah mimpi, mimpi itu terputus-putus. Ayo pergi, pikirkan tunanganmu di jalan, kata Siming dingin. Ning Changjiu tak berani bicara banyak, karena takut membuat Siming marah lagi. Puncak mana yang harus kita kunjungi selanjutnya? Ning Changjiu dengan santai mencoba mencari topik. Siming mencibir, tentu saja, kita akan pergi ke tempat favoritmu. Apa, kau tidak mengingatnya? Ning Changjiu tiba-tiba tersadar, puncak ner. Senyum Siming mereda, ekspresinya berubah dingin, kau benar-benar paling menyukainya. Ning Changjiu menyadari ia telah melakukan kesalahan, mengira ia hanya bermimpi dan bodoh. Tepat saat ia hendak membuka mulut untuk berbaikan, Siming sudah mendorong pintu dan pergi. Ning Changjiu berdiri diam, tak lagi memikirkan mimpi absurd semalam, dan buru-buru mengejarnya. Kaki puncak ner tertutup lautan bunga persik yang semarak. Siming berdiri di antara bunga-bunga persik itu, wajahnya dan bunga persik saling memantulkan. Matanya bergerak sedikit, dan ia mengulurkan tangan untuk memetik beberapa, tetapi sekilas ia melihat Ning Changjiu sedang menatapnya. Jari-jarinya tanpa sadar tertarik, dan ia berbalik dengan ekspresi cemberut. Bunga-bunga berwarna-warni di dunia akan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Apa yang perlu diingat? Siming menambahkan dengan ringan, menunjukkan ketidaksukaannya pada pemandangan vulgar seperti itu. Ning Changjiu tidak repot-repot mengeksposnya, dan perlahan mendaki gunung bersamanya. Saat mereka melewati lereng gunung, Ning Changjiu melihat monyet berekor patah itu lagi. Kali ini, siluman monyet itu membawa keranjang dan berjualan bunga.
Bunga-bunga di dalam keranjang itu semuanya dipetik dari tempat lain, dan warnanya pun berbeda, yang sangat menawan dipadu dengan bunga persik yang menutupi gunung. Siluman monyet itu melihat Ning Changjiu dan Siming, dan matanya berbinar seolah-olah ia telah dimanfaatkan. Ia berlari membawa keranjang itu dan berteriak, "Tamu, tamu. Kebetulan sekali, memang benar kita bertemu di mana-mana di kota iblis." "Hati-hati," Ning Changjiu memperingatkan. Siluman monyet itu terkejut, tetapi sudah terlambat. Ia tidak menyadari ketinggian anak tangga di bawah kakinya. Saat berlari, ia menendang air terjun, kehilangan keseimbangan, dan jatuh tertelungkup ke tanah. Ning Changjiu mengulurkan tangan dan menopang siluman monyet dari kejauhan. Meskipun siluman monyet itu tidak jatuh, bunga-bunga di dalam keranjang berserakan di tanah. Melihat bunga-bunga yang berserakan di tanah, ia merasakan getaran di hatinya, bunga-bunga ini tidak bisa dijual lagi. Ia perlahan berdiri, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk untuk mengambil keranjang itu. Meskipun ia sudah terbiasa, ia tak kuasa menahan desahan. Ning Changjiu bertanya, "Kau tidak mau meramal lagi?" Monyet kecil itu berkata dengan wajah sedih, "Aku kehilangan embernya. Aku tidak bisa meramal lagi." Ning Changjiu berkata, "Kenapa kau begitu ceroboh?" Monyet kecil itu tersenyum dan berkata, "Tidak mudah bagiku untuk bertahan hidup sampai hari ini." Ning Changjiu memandanginya dan tiba-tiba merasa bahwa monyet kecil itu tampak memiliki spiritualitas. Ia bertanya, "Siapa namamu?" Monyet kecil itu berpikir sejenak dan berkata, "Aku monyet liar, bagaimana mungkin aku punya nama?" Ning Changjiu mengambil keranjang bunga untuknya dan menyimpan bunga-bunga yang berguguran. Ia memandangi pakaian compang camping yang melilit pinggangnya. Bulu di pahanya membakar matanya. Ia dengan lembut mengalihkan pandangannya, menyusun sederet koin tembaga, dan berkata, "Aku membeli keranjang bunga ini dan keranjangnya." Siming mencibir, "Kau membuang-buang uang lagi." Ning Changjiu berkata dengan tenang, "Bunga-bunga ini bagus dan murah. Kurasa harganya sepadan." Siming berkata, "Oh, aku tidak mau memakai bunga yang jatuh ke tanah." Ning Changjiu membalas, "Aku tidak membelinya untukmu." Siming berkata, "Kau mau memakainya sendiri." Siming tampak marah. Dua tamu baik, berhenti berdebat. Setan monyet kecil itu mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum kepada mereka. Kemudian, ia mengambil keranjang bunga dari tangan Ning Changjiu, mengeluarkan sekuntum bunga yang tidak terkena debu dari bawah, dan menyerahkannya kepada Ning Changjiu sambil berkata, "Tuan muda, Anda orang baik. Bunga ini untukmu. Bunga-bunga yang lain kotor dan tidak berharga." Ning Changjiu ingin membayar, tetapi ditolak lagi oleh setan monyet kecil itu. "Bunga-bunga ini untuk para tamu," katanya, "tolong jangan buang-buang uangmu untukku. Kalau lebih sedikit lagi, aku tidak akan bisa menyimpannya." "Kenapa?" tanya Ning Changjiu. Setan monyet kecil itu mengangkat kepalanya, memaksakan senyum, dan berkata, "Itu takdir. Aku juga ingin tahu kenapa. Terakhir kali, tamu itu memberiku sedikit uang lagi, dan aku hampir mati di perut ular." Ning Changjiu menatapnya dan memeriksa tubuhnya dengan indera spiritualnya untuk melihat apakah ada kutukan, tetapi tidak menemukan apapun. Ning Changjiu menyimpan koin-koin tembaga itu, hanya menyisakan satu dan menyerahkannya kepadanya, tetapi setan monyet kecil itu tetap menolak. Ia memegang keranjang bunga, menundukkan kepala, membungkukkan pinggangnya, dan berlari kecil pergi, bahunya gemetar. Setelah setan monyet itu pergi, Siming tiba-tiba berkata, "Agak aneh." "Hah?" tanya Ning Changjiu, "Apa yang kau lihat?" Siming berkata, "Iya, sepertinya ada sesuatu yang tersegel di dalam tubuhnya. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mungkin itu hanya ilusi." Setan monyet kecil itu menghilang di balik pegunungan dan hutan. Ning Changjiu mengambil bunga itu dan menyerahkannya kepada Siming. Siming sangat pendendam, jadi ia mengambil bunga itu dengan acuh tak acuh dan menyematkannya di rambut Ning Changjiu. Ning Changjiu mengambil bunga itu dan ingin mengembalikannya, tetapi sosok Siming sudah terlanjur mendaki bukit. Ia terkekeh dan berbalik, menatap Ning Changjiu dengan provokatif. Ning Changjiu mengikutinya dari dekat, dan mereka berdua melesat melewati tebing dan hutan, melompat-lompat, dan akhirnya tiba di puncak tebing yang tinggi. Puncak putri ternyata lebih indah dari yang dibayangkan, dengan bunga-bunga satin warna-warni yang berkibar dan bunga-bunga yang berkelompok. Aura keberuntungan yang mengepul dapat terlihat dari kejauhan. Para peri di puncak putri juga cantik, dan mereka sepenuhnya berubah wujud menjadi manusia. Tidak ada cacat pada pakaian atau riasan mereka. "Jangan masuk." Siming mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ning Changjiu bertanya, "Ada apa?" Siming menjawab, "Aku sudah merasakannya. Tak ada jejak otoritas yang tersisa di dalam. Tak perlu buang-buang waktumu." Ning Changjiu bertanya ragu, "Kau yakin?" "Aku meragukan kepedulianku terhadap Xiaoling." Siming menjawab dengan tenang, "Kau akan pergi mencari kepala puncak putri dan menyiksanya." Ning Changjiu mendengarkan sarkasmenya dan tersenyum, "Aku percaya padamu. Karena tak ada apa-apa di sini, jangan buang-buang waktu kita." Siming tampak puas dengan reaksinya. Ia menutup mata, dengan hati-hati merasakannya lagi, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Setelah tinggal di Istana Sembilan Neter selama bertahun-tahun, keakrabannya dengan Netherworld jauh melampaui Ning Changjiu.
Setelah menuruni puncak putri, keduanya menuju puncak biksu. Di kaki puncak biksu, mereka melihat pohon suci yang disebutkan gajah putih. Para penjaga berbaju besi, bersenjata lengkap, mengepung pohon suci itu, yang tingginya beberapa puluh kaki. Ning Changjiu berdiri di puncak seberang, menatap dari kejauhan. Pohon suci itu gundul, teksturnya putih keabu-abuan yang tak bernyawa. Kulitnya yang beku, seperti sisik naga, dipenuhi mata kayu dan retakan. Pohon raksasa itu tumbuh miring, cabang-cabangnya yang lebat menjulang ke langit bagaikan tangan mati yang tak berdaya. Ajaibnya, sebuah buah tumbuh di antara cabang-cabang yang mati itu. Buah itu berbentuk seperti bayi, tampak belum matang. Siming memandangi akar-akar buku kuno itu, lalu mengalihkan pandangannya dengan jijik. Ia berkata, tahukah kau apa yang terkubur di bawah pohon ini? Ning Changjiu menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Siming mencibir, sepertinya slip keberuntunganmu adalah penemuan yang beruntung. Otoritas yang kita cari mungkin memang ada di puncak Bikyu. Apakah itu ada hubungannya dengan pohon suci itu? Tanya Ning Changjiu. Pohon suci itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan dunia bawah, tetapi pohon ini, yang konon sudah mati, masih berbuah. Kemungkinan besar diberkati oleh kekuatan itu. Siming merenung sejenak dan berkata, lupakan saja. Kata-kata tidak bisa membuktikan. Kita lihat saja nanti setelah kita mencapai puncak. Puncak Bikyu relatif makmur di antara puncak-puncak lainnya. Di depan paviliun di puncak, 4 karakter hidup tertulis dengan huruf tebal, sungguh megah. Di balik paviliun, sebuah makam berdiri di dekatnya. Pemiliknya masih belum diketahui, tetapi batu nisannya bertuliskan 2 kata berikut, seorang dewa yang memegang besi, bagaimana mungkin ia tidur dengan leher patah. Tulang-tulang terbungkus pasir, menanggung penyesalan yang tak pernah berakhir. Ning Changjiu dan Siming menatap batu nisan itu bersama-sama, tak mengerti. Siming berkata, tidak ada jasad di dalam makam ini, hanya pakaian. Ning Changjiu berkata, mungkin ini untuk mengenang iblis yang gugur dalam pertempuran 500 tahun yang lalu. Jenazah mereka telah lama hilang, jadi mereka membangun sebuah tugu peringatan. Siming tidak khawatir. Ia terus mengawasi puncak Bikyu dengan waspada, kesadaran spiritualnya secara aktif memantau setiap tanda-tanda pergerakan. Keduanya mendaki puncak Bikyu dan melihat sekilas kawanan rusa putih di hutan. Rusa-rusa ini hidup berkecukupan di puncak, dengan sedikit atau tanpa kekhawatiran akan dimakan. Sesampainya di pintu masuk kota iblis puncak Bikyu, Ning Changjiu melihat seorang anak laki-laki dan perempuan berdiri di gerbang, tersenyum padanya. Apakah kau di sini untuk mencari kakek Souxing? Anak laki-laki itu perlahan mendekat sambil tersenyum. Ning Changjiu mengerutkan kening. Apakah Raja Iblis Rusa Putih tahu kita akan datang? Gadis itu juga melangkah maju, suaranya kekanak-kanakan, kakek Souxing memiliki kekuatan iblis yang tak terbatas, menghitung alam semesta. Dia mengirim surat sehari yang lalu, menginstruksikan kita untuk menunggu tamu-tamu terhormat kita. Menulis surat, tanya Ning Changjiu, mungkinkah Rusa Putih Souxing tidak ada di puncak? Anak laki-laki itu menjawab, benar. Kakek Souxing telah pergi selama beberapa hari terakhir dan tidak akan kembali sampai lusa. Ning Changjiu bertanya, Souxing saat ini berada di puncak yang mana? Kita bisa mencarinya sendiri. Gadis itu menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Itu area terlarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Ning Changjiu dan Siming bertukar pandang. Rusa Putih Souxing bertanya, saat ini, dia berada dalam kegelapan, tak terlihat oleh peta Feng Shui. Petik 2. Siming bertanya, apakah Dewa Panjang Umur memberimu instruksi? Anak laki-laki itu menjawab, kakek Souxing juga bilang dia tahu apa yang kau cari. Ini masalah yang sangat penting. Mohon tunggu dengan sabar. 2 hari lagi, kakek akan kembali dan akan menjelaskan semuanya kepadamu secara langsung. Sebelum mereka sempat bertanya lagi, gadis itu memberi isyarat untuk menyambut mereka. Senyum manis menghiasi wajahnya yang lembut. Kamar-kamar sudah dibersihkan. Silakan masuk. Jika ada permintaan, silakan bertanya kepada kami. Kami akan melakukan semua yang kau minta. Ning Changjiu ragu-ragu. Siming meliriknya dengan samar dan mengangguk lembut. Baiklah, tolong tunjukkan jalannya, kata Ning Changjiu. Anak laki-laki dan perempuan itu membawa Ning Changjiu dan Siming memasuki kota. Mereka tiba di sebuah aula besar yang dibangun di tepi air di pusat kota. Ketika kaki mereka menyentuh air, seekor ikan kecil berenang ke tempat jari-jari kaki mereka bertemu, mengembuskan udara dingin yang membentuk jalur es. Mereka berempat berjalan, es mulai terbentuk di setiap langkah. Anak laki-laki dan perempuan muda itu membawa mereka ke sebuah ruangan yang bersih dan mewah, tanpa sentuhan tangan, dan berperabotan rapi. Setelah mengantar tamu-tamu terhormat mereka, anak laki-laki dan perempuan itu membungkuk dan pergi. Siming, meskipun senang dengan ruangan itu, tetap menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati ruangan dari dalam keluar, memastikan tidak ada yang salah. Bagaimana iblis rusa putih tahu keberadaan kita? Siming bertanya-tanya. Ning Changjiu berkata, mungkin iblis gajah putih membocorkan informasinya, atau mungkin bintang panjang umur rusa putih memang memiliki kekuatan magis.
Tidak masalah. Yah, aku rasa dia tidak akan menyerahkan kekuatannya begitu saja, kata Siming. Ning Changjiu mengangguk setuju, lalu menambahkan, bagaimana mungkin seseorang yang membangun kuil-kuil hantu di luar kota itu bisa menjadi orang baik? Aku penasaran apa rencananya. Siming bersenandung dan berkata, tetap semangat dan bersiaplah untuk pertempuran sengit. Malam harinya, rasa kantuk merayap seperti biasa, dan Ning Changjiu tertidur lebih awal. Mimpi semalam berlanjut. Ia tetap di kuil, gurunya menunggu pertanyaannya, apakah Anda bersedia? Dalam mimpi lain, utusan ilahi burung vermilion juga menunggu jawabannya, Nona, apakah Anda bersedia? Saya bersedia, kata mereka berdua serempak. Ledakan, retakan melesat di pemandangan di depan mereka. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ning Changjiu mendapati dirinya berada di luar kuil. Di sampingnya berdiri seorang gadis cantik dengan kuncir kuda dan jubah tao seputih salju, bukan jubah naga yang dikenakannya. Gadis itu juga menatapnya. Tatapan mata Zhao Xianger menunjukkan ekspresi yang berbeda dengan kekanak-kanakannya. Dia persis sama seperti 3 tahun lalu. Tiba-tiba ia teringat masa lalu, ketika dia jatuh dari langit dan mendarat di pelukannya. Dia tampak seperti pemuda pada saat itu, dan bahkan setelah bertahun-tahun dan banyak hal, ia masih mengingatnya dengan jelas. Mimpi yang indah. Apakah karena jiwanya terlalu rapuh selama ujian sehingga membangkitkan kenangan nostalgia seperti itu? Ning Changjiu juga menatapnya dengan tenang. Dia persis sama seperti 3 tahun lalu, mungil dan anggun, dengan kecantikan yang tak terlukiskan di antara alisnya. Saat itu, ia berpikir bahwa siapapun yang menikahinya akan menjadi orang bodoh yang tidak peduli dengan hidupnya. Bodoh, tidak peduli dengan hidupnya, bukankah itu dia? Ia tersenyum merendahkan diri. Pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tak perlu menebus penyesalan apapun di masa lalunya. Kisah mereka adalah takdir kehidupan ini. Apakah Anda Nona Zhao Xianger yang lembut, baik hati, dan cantik? Ning Changjiu berpura-pura bodoh dan bertanya, suaranya menyiratkan sarkasme. Apakah Anda Tuan Muda Ning Changjiu, yang memiliki Taoisme tinggi, berkarakter lurus, dan sederhana? Zhao Xianger mengerjap dan bertanya dengan nada sok. Ia ingin memberinya pelajaran dan menghukumnya atas perilakunya yang selingkuh, tetapi kemudian ia berpikir, itu hanya mimpi. Mengapa ia harus melampiaskan amarahnya pada sebuah gambaran dalam ingatannya? Anggap saja sebagai mengenang kembali indahnya pertemuan pertama mereka. Senang bertemu denganmu, kata keduanya dengan lembut. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.